Banyak orang tahu kalau Amerika kalah perang di Vietnam. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah salah satu sebab Amerika kalah di Vietnam adalah Indonesia. Mengapa bisa demikian? Berikut ini adalah sejarahnya. Amerika adalah negara terkuat di dunia selama beberapa abad belakangan ini. Kuat di bidang ekonomi dan kuat di bidang militer. Sekedar untuk menggambarkan kekuatan militernya, kita bisa melihat dua fakta. Yang pertama, penerimaan devisa nomor satu di Amerika adalah dari ekspor senjata, baru kemudian dari ekspor film. Kedua, Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, adalah institusi pemegang hak cipta terbanyak di dunia. Kebanyakan penemuannya adalah di bidang persenjataan. Artinya, persenjataan Amerika sudah terbukti paling berkembang di dunia. Dua fakta ini menunjukkan betapa kuatnya Amerika. Akan tetapi, dengan segala kekuatan ini, Amerika kalah di Vietnam. Setidaknya dari 2,7 juta orang Amerika yang bertugas di Vietnam, tercatat ada 58.159 orang yang tewas, 1.719 orang hilang, dan sebanyak 303.635 orang luka-luka. Memang, jumlah ini lebih sedikit dari jumlah orang Vietnam yang tewas, tapi hengkangnya Amerika dari wilayah Indochina tersebut jelas-jelas merupakan fakta sejarah bahwa Amerika kalah dalam perang Vietnam. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Tentara Amerika kalah dalam perang Vietnam karena tidak mampu menghadapi serangan gerilyawan Viet Cong. Gerilyawan Viet Cong sangat menguasai medan pertempuran di hutan-hutan. Mereka sangat menguasai teknik perang bergerilya. Lalu, dari mana gerilyawan Viet Cong belajar perang gerilya yang hasilnya menang perang lawan Amerika? Disinilah hubungannya perang Vietnam dan Indonesia. Beberapa pimpinan gerilyawan Viet Cong mengatakan bahwa mereka membaca buku Pokok-Pokok Perang Gerilya, karangan Jenderal Alhan Nasution, dan menjadikannya pedoman mereka dalam menetapkan strategi. Nasution adalah salah seorang dari 3 jenderal besar bintang 5 di Indonesia. Viet Cong tidak berpatokan pada Mao Tse-tung yang juga ahli perang gerilya, karena kondisi alam dan masyarakatnya berbeda. Kondisi alam dan masyarakat yang paling mirip dengan Vietnam adalah Indonesia, dan itu ada dalam buku karangan Nasution. Jadi, tidak berlebihan kalau dikatakan Amerika kalah perang, salah satunya karena Indonesia. Dan apa hikmahnya? Tetap saja perang adalah bencana, dan kita berdoa agar tidak terjadi lagi. Akan tetapi, fakta di atas menunjukkan bahwa pemikiran seorang anak bangsa Indonesia bisa memengaruhi peta dunia. Karena itu, jangan ragu untuk berkarya dan menuangkan pikiran kita. Karena, pemikiran tidak mengenal batas, tempat, dan waktu. Fakta sejarah ini juga menunjukkan sekali lagi kekuatan sebuah tulisan atau sebuah buku. Jutaan orang mungkin punya pengalaman perang gerilya, tapi akhirnya, yang bisa menjadi referensi adalah yang menulis. Setelah kekalahannya di Vietnam, Amerika berusaha kembali menaikkan citra dan harga dirinya. Puluhan film-film bertemakan perang Vietnam, seperti film Rambo dan film serinya Tour of Duty, bermunculan dengan sudut pandang Amerika menang melawan gerilyawan Vietnam. Belajar dari Vietnam, Amerika kini menghindari perang langsung, kecuali didahului serangan udara bertubi-tubi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari perang Vietnam? Kita bisa belajar bahwa kita tetap punya kesempatan untuk bangkit, kita tetap punya kesempatan untuk menang. Pertempuran kita saat ini bisa berwujud banyak bentuk. Saat ini, kita bertempur secara ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Jika kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, kita bisa terjajah secara ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya.
Jangan bersantai-santai, karena bangsa kita bisa jadi korban tergilas kemajuan zaman, karena tidak mampu mengejar persaingan. Bangsa besar yang mungkin lebih harus kita cermati saat ini justru Cina. Saat ini, Cina adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika. Setelah tahun ini melampaui Jepang, dalam waktu tidak terlalu lama, diduga Cina akan mampu melampaui Amerika. Kebijakan ekonomi Cina saat ini mengimpor begitu banyak gas alam dan batu bara dari Indonesia. Bahkan, mereka menumpuknya untuk cadangan energi. Negara Cina punya material tersebut di tanah mereka, tetapi mereka memilih untuk mengimpor dari Indonesia. Lihat 10 atau 20 tahun mendatang. Bisa jadi, kita kehabisan batu bara dan gas alam. Sekarang saja, kita sudah mengimpor minyak bumi. Dan ketika harga energi melambung tinggi, mungkin kita justru mengimpor dari Cina dengan harga yang sangat mahal. Di bidang moneter, Cina juga sedang berbenah. Cina juga membeli bertonton emas sebagai cadangan devisanya. Negara Cina sendiri percaya ke depan, cadangan emas lebih kuat dari dolar Amerika. Langkah ini untuk memperkuat cadangan devisa dolar Amerika milik Cina, yang bahkan jumlahnya lebih banyak dari milik Amerika sendiri. Anda bisa membaca buku No Excuse by Isa Alamsyah, halaman 141-148, sangat menyakitkan, tapi akan membangkitkan semangat Anda membangun bangsa. Jika pemimpin negara kita tidak mencermati keadaan ini, maka masa depan bangsa cukup mengkhawatirkan. Kini saatnya kita sebagai individu berusaha menyelamatkan bangsa dimulai dari diri sendiri. Memulai dari diri sendiri dengan membangun keluarga yang kuat. Memulai dengan membangun keluarga yang mempunyai cita-cita tinggi dengan spirit no excuse. Menyiapkan keluarga yang kebal krisis dengan konsep think dinner, membangun jalinan keluarga berbasis sakinah. Ingat, tantangan masa depan akan jauh lebih berat. Video ini diambil dari tulisan Kompasiana.com yang ditulis oleh Agung Pribadi. Terima kasih.